Shalom, perkenalkan saya Irene Putri Rambuno Dueru, NIM 230-389, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Sosiologi, kelas C semester 2. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa pemaparan materi dari review buku pertama yang berjudul Belajar dari Komunikasi dalam Perubahan Sosial, mata kuliah Sosiologi Komunikasi. Langsung saja pada pembahasannya yang pertama, yaitu di bagian A, apakah itu komunikasi pemerintah? Dimulai dengan premis yang tidak dapat disangkal bahwa semua manusia memiliki hak untuk mencari, untuk mengembangkan sepenuhnya batas dalam dan luar dari kemampuan mereka. Karena kemiskinan yang mengakar, lingkungan yang merugikan, beberapa kurang diperlengkapi dari yang lain untuk melakukannya. Di India mereka tidak memiliki tanah buruh, petani dengan lahan kurang dari 1 hektar. Nelayan dan pengrajin kecil seperti pekerja kulit dan penenun di kelas mereka kekurangan gizi. Minimal mereka memiliki tempat berteduh dan barang-barang rumah tangga. Lupa caranya baca atau tulis jika mereka pernah tahu caranya. Dan konsultasi dengan dokter hanya jika sakit parah. Berdasarkan kebutuhan dan jumlah, mereka dan keluarga mereka pantas dipanggil pertama kali komunikasi yang mengklaim sebagai pembangunan yang adil. Lebih dari 900 juta orang miskin berada di kawasan Asia dan Pasifik. Jumlah mereka terus tumbuh tanpa peningkatan yang sesuai pada lahan yang dapat diolah atau dalam produktivitas, yang mengakibatkan kemiskinan yang semakin parah. Dalam situasi ini, masyarakat dalam pribadi negara berkewajiban untuk campur tangan karena alasan kemanusiaan. Dan juga karena jika demikian tidak, beberapa orang pasti akan melakukannya dan konsekuensi anarkis. Ini adalah pembenarannya karena kebijakan negara dimaksudkan untuk memberi orang miskin keunggulan dalam mewujudkan lebih banyak pendapatan dan pendapatan akses ke barang dan jasa yang memelihara kehidupan. Mereka memiliki alasan yang sama untuk mengusulkan kebijakan komunikasi yang akan menjamin miskinnya informasi meningkatkan taraf hidup mereka. Kebijakan dapat menciptakan lingkungan yang ramah, di mana rencana memiliki kesempatan yang lebih baik untuk berhasil. Tetapi jika ada sesuatu yang kita pelajari dari masa lalu, dekade adalah bahwa pemerintah dan badan pembangunan dapat mengusulkan, tetapi orang pada akhirnya akan dibuang. Benar atau salah dengan lampu pemerintah, mereka akan memutuskan untuk mengikuti kebijakan publik, menolak atau memodifikasinya, atau memulai sendiri. Artinya, secara realistis, pemerintah tidak pernah memiliki kendali penuh atas kemajuan pembangunan warganya. Jika pembangunan dianggap demikian, kebijakan paling sehat yang dapat dibuat oleh pemerintah adalah mereka yang memungkinkan warganya untuk belajar secara kreatif dari pengalaman mereka dan pengalaman mereka yang lain. Pada saat yang sama, kebijakan tersebut memperhatikan kebutuhan primer. Pengembangan kemudian menjadi pembelajaran seumur hidup yang dialami oleh setiap orang. Partisipasi di dalam bukanlah hak istimewa yang diberikan oleh pemerintah yang toleran, tetapi merupakan elemen proses yang tak terhindarkan. Demikian pula, nilai-nilai kemandirian, inisiatif, dan penilaian kritis bersifat intrinsik hasilnya. Untuk pemerintah negara berkembang, maka mengharapkan warganya belajar untuk menyesuaikan diri secara pasif, untuk menyetujui tanpa berpikir, atau menerima tanpa pertanyaan adalah mengkontradiksi dirinya sendiri. Bagian B, apa atau siapa pemerintah? Bagi masyarakat yang mengurung komunikasi pembangunan dengan pemerintah yang bersangkutan, pertanyaan yang perlu dipertimbangkan adalah apa atau siapa pemerintah. Mesin politik negara adalah pemerintah. Namun begitu juga dengan layanan penyuluhan pertaniannya, universitas negeri adalah pemerintah. Unit kesehatan pedesaan adalah pemerintah. Perawatan pertama adalah keluarga petani untuk pelajar dan untuk pasien. Menjadi pemerintah tidak otomatis menjadi politik dan libertarian yang menyapu mendakwa komunikasi pembangunan karena digunakan oleh instansi pemerintah seperti 3 yang baru saja disebutkan adalah ahli logika yang buruk atau salah membaca konsep. Bagian C,
3 konsep komunikasi untuk pembangunan, yaitu jurnalisme pembangunan, komunikasi pendukung pembangunan, dan komunikasi pembangunan seperti yang semula dipahami. 3 keteduhan satu sama lain menjadi produk dari pencarian umum untuk konten dan metode komunikasi yang lebih sesuai dengan keadaan masyarakat miskin yang berjuang menuju kehidupan yang lebih baik. Ketiganya dimaksudkan untuk melawan ekonomi dan masalah sosial dengan informasi yang sebagian besar berasal dari sains. Jika pendukung mereka mengidentifikasi dengan kelompok lain seperti komunikator profesional, itu dengan sosial ilmuwan, hampir tidak dengan politisi. Menariknya ketiganya berkembang di Asia. Orang yang mempelopori jurnalisme pembangunan dengan bijak tidak membuang waktu untuk mendefinisikan itu. Mereka pergi begitu saja dan melakukannya. Bagian D, apakah perkembangan informasi publik pemerintah komunikasi? Sejak pertengahan tahun 70-an, ketika artikel kritis tentang komunikasi pembangunan menjadi metode, itu telah ditinggalkan atau dicemooh secara terbuka sebagai alat propaganda pemerintah. Jika itu telah dipergunakan, itu pasti bukan bagaimana itu dipahami. Ini bukan pertama kali sebuah ide telah disesuaikan untuk tujuan yang sama sekali berbeda atau sebuah objek yang digunakan untuk fungsi selain yang dimaksudkan. Kementerian Informasi cukup mahir dalam mempublikasikan rencana yang sudah selesai dan masuk mendesak rakyat untuk mendukung mereka. Tidak langsung diterima atau dipahami adalah prasyarat untuk partisipasi warga. Rencana pengembangan itu spesifik dan cukup jelas untuk pemahaman rata-rata, bahwa mereka tidak sekedar mengembangkan retorika pembangunan demokrasi dalam diri mereka, pembukaan, tetapi benar-benar mewujudkan dalam strategi mereka perhatian utama untuk kesejahteraan dari mayoritas penduduk. Bahwa sesuai dengan pendapat, aspirasi, nilai, dan latar belakang dari warga negara, oleh karena itu mereka sampai melalui konsultasi dialog dan lainnya mekanisme pemerintah egaliter. Infrastruktur komunikasi untuk perencanaan partisipatif, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi dalam pembangunan telah ditata. Bagian E, siapa komunikator pembangunan? Sebuah kata klarifikasi untuk saat ini. Meskipun penting, petugas informasi di lembaga pembangunan pemerintah bukan merupakan jumlah total komunikator dalam pembangunan, menerima peran atau tidak. Jurnalis pembangunan dengan menulis tentang pembangunan dan dalam komunikasi profesi adalah komunikator pembangunan menurut definisi. Begitu juga pekerja lapangan baik lembaga pembangunan pemerintah maupun non-pemerintah yang pada umumnya masih menjadi perantara informasi paling menonjol di pedesaan. Begitu juga dengan perencana, komunikasi, manajer, peneliti, praktisi, dan orang kreatif lainnya yang menggunakan bakat mereka dalam komunikasi pribadi, kelompok, dan dimediasi untuk perkembangan tujuan. Bagian F, hubungan antara hak asasi manusia dan pembangunan komunikasi. Hak sosial dan ekonomi tidak, tapi mereka secara tegas didukung oleh negara-negara dengan pemerintah kolektivis. Karenanya terpecah menjadi dua kubu ideologis atas masalah hak asasi manusia, dengan satu sisi menegaskan nilainya, yang lain terperangkap di tengah adalah negara-negara miskin yang secara intelektual dirawat kebebasan sipil dan politik, tetapi kebutuhan utamanya saat ini terletak pada domain ekonomi dan kebebasan sosial. Piagam PBB mengakui kedua wajah kebebasan manusia. Deklarasi Hak Asasi Manusia menegaskan di antara hak-hak sipil dan politik lainnya kebebasan berpendapat, pidato, pertemuan, dan agama, hak atas perlindungan hukum, dan hak yang sama proses, kebebasan bertindak, hak atas kewargaan negaraan, hak untuk mengambil bagian dalam pemerintah suatu negara.
Bagian G, kebijakan komunikasi pembangunan. Nasional kebijakan komunikasi harus diterapkan yang bahkan akan meningkatkan akses ke informasi daerah, perkotaan, dan pedesaan. Jika seperti pada makrokosmos, beberapa penyebabnya diskriminatif, arus berakar secara eksternal, maka disitulah arus harus diperbaiki. Demikian penjelasan saya, terima kasih.